Lihat di situ ada air yang ngalir ya, dari seberang sana nggak salah, itu dari seberang sana air yang ngalir tuh. Itu pintu airnya masih ngalir guys, cuman artinya ini memang kali sebenarnya nih kalau kita lihat-lihat. Nah kan belok ke sana nih, nah ini belok kemari, ya kan? Itu ada lubang tuh, nah itu lubang, itu lubang. Ini kalau nggak secepat-cepatnya di seat pile ya, kerjanya 2 kali nanti. Ini yang udah dicor guys. Nah ini yang udah dicor ya, dicor. Hati-hati nanti kalau misalkan udah kering boleh dipakai. Ini tiang listrik nggak dipindahin, ini bahaya. Tolong dong Bang, bilangin sama Bapak Dedi, kasihan kita ini ya Pak. Ya, Pak. Buat galinya, kasihan kita. Iya. Ya ampun. Iya, ini bisa jadi pintu air kalau kita lihat ini, soalnya pondasi-pondasi lama nih, kebanjiran teman-teman. Nah, itu basah semua dia tuh. Apa namanya, tilam-tilam, kebasahan. Airnya penuh nih. Corannya nih baru sampai sini guys. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika. Kembali lagi bersama saya Dani di channel Petualang dan Explore. Hari ini hari Senin 19 Mei 2025 di jam 9 pagi. Aku sudah mengecek operator beko, belum ada yang jalan, jadi aku buat video dulu guys. Ya, buat video update terkini Kalimati guys. Sekarang aku berada di Kalimati. Ntar siang mungkin di Kali Baru ya. Jadi aku mau informasikan sama teman-teman di rumah, saya ini berada di Kalimati dekat perumahan Geraha Melasti, dekat di samping ini ya, di samping perumahan tiga rumah yang ada sertifikatnya guys. Cuman aku ingin mengasih lihat sama kalian di rumah pengerjaan jalannya teman-teman, dimana sudah dicor ya, sudah dicor. Lama aku nggak update Kalimati, ternyata sudah dicor guys jalan. Oke, seperti apa perkembangannya, sampai mana cor-corannya, ikuti terus perjalanan saya update terkini normalisasi Kali Bekasi, khususnya Kalimati. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih yang sudah subscribe channel saya doakan dimanapun kalian berada, sehat selalu, murah rezeki, dan dijauhi segala mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, sekarang jam 9 pagi guys, dimana orang masih sibuk bekerja ya kan. Aku sudah buat video nih guys, termasuk ini juga kerja ya. Nah, aku tepatnya berada di pintu air zaman Belanda itu ya, pintu air zaman Belanda yang dimatikan teman-teman. Nah, dimana terlihat di situ ada air yang ngalir ya, ada air yang ngalir dari seberang sana nggak salah, itu dari seberang sana air yang ngalir tuh. Berarti ini tembus guys, airnya masih tembus nih ya. Coba kita cek. Nah tuh, itu pintu airnya masih ngalir guys, cuman sikit ya, karena diuruk itu, ditimbun. Jadi sikit tuh keluarnya kemarin. Nah, ngalirnya ke sana guys, ngalirnya ke sana, cuman karena belum ada aliran kayak gini lah. Nah, ini juga nih yang dari sana ngalirnya kemari guys. Mana aku penasaran sama yang ini teman-teman. Aku penasaran sama yang ini ya. Nah, lihat nih, coba lihat. Itu di sana tuh tembus tuh. Nah, itu kan belokan nih. Ya kan? Ini belokan gini, ini belokan ke sana. Ini juga belokan ke sana ya. Artinya ini memang kali sebenarnya nih kalau kita lihat-lihat. Ya kan? Kalau itu memang enggak kali yang rumah bersertifikat ini, mana mungkin itunya belok. Itu logikanya ya. Nah, ini kan belok nih, guys. Ya. Nah, ini kan belok ke sana nih. Nah, ini belok kemari. Ya kan? Itu ada lubang tuh. Nah, itu lubang, itu lubang. Kan nggak mungkin gini, guys, nggak mungkin sampai tembok ini kan mentoknya kali. Nggak mungkin, kalau menurut aku nggak mungkin, nggak logika itu ya. Berarti ruko-ruko ini memang dulunya di atas kali ya, yang ada sertifikatnya. Karena ini belok, itu belok sana tuh ya. Siapapun yang mengizinkan dulu sertifikat mungkin lagi di apa namanya, lagi dipertanggungjawabkan di dunia akhirat, di akhirat ya. Dunia udah mati, jadi di akhirat lagi dipertanggungjawabkannya yang memberi sertifikat ini guys. Karena ini memang benar-benar dimatikan. Lihat, orang awam juga pasti tahu nih, ini belok pasti sana ada aliran, itu juga belok pasti sana ada aliran gitu guys. Berulang-ulang kali aku bilang nih. Oke lah teman-teman, ini kondisi Kalimati hari ini guys. Tadi malam digempur hujan ya Bekasi. Ada yang bilang banjir Bekasi gara-gara musola dihancurkan. Oh, nggak gitu juga konsepnya teman-teman ya.
Nah ini terlihat sudah dicor. Ini sudah dicor sekitar 2,5 meter nih ya penambahannya. Ini cor dasar guys ya, cor dasar. Aku nggak tahu pakai besi apa enggak nih. Cor dasar biasanya nggak pakai besi. Biasanya cor yang kedua pakai besi. Di sana tuh sudah ada yang udah jadi. Nanti aku kasih lihat sama kalian sambil berjalan kita ya di pinggiran kali ini. Sebelum kita membahas musola lebih lanjut yang dihancurkan kemarin. Nah gini kita lihat dulu Kalimati. Nah Kalimati saat ini tanahnya sudah masuk kembali guys. Tanahnya masuk kembali gara-gara hujan. Tuh lihat. Itu longsor tuh ya. Tuh. Ini bukan longsor kayak ini memang dikeruk, diambil besinya ini. Ya lihat tuh, ini material yang dikeruk kembali lagi guys. Ini kalau nggak secepat-cepatnya di seat pile ya, kerjanya 2 kali nanti. Kerjaannya 2 kali. Otomatis nanti kan mau di seat pile dikeruk lagi. Gitu guys ya. Ini kalau nggak cepat di seat pile balik lagi nanti materialnya. Nah ini yang sudah jadi guys. Ini materialnya sudah jalannya sudah jadi cor pertama. Nah lihat tuh, ya kan, bahkan pohon-pohonnya aja dibuang ke kali lagi nih, lihat tuh. Ini belum maksimal kerjaannya kayak gini. Maksudnya kita nggak nyalain operatornya sama bekonya, enggak, kita nyalain nggak ada nyalain siapa. Maksudnya pemerintahnya harus cepatan nih guys, kalau enggak ini sama aja ketutup lagi, nanti ketutup lagi, masuk lagi materialnya, sama aja ngabisi anggaran kan. Nah saat ini jam 9 pagi ramai macet. Nah ini tiang listrik letaknya ada yang di pinggir. Nah ini pas nih ya. Nah ini letaknya pas, di sana pas. Nanti ada yang di tengah-tengah jalan. Jadi untuk warga Bekasi yang lalu lalang ya, pulang pergi kerja, kalaupun nanti ini udah jadi dicor lagi guys, udah bisa dilewatin, hati-hati jalan malam. Soalnya itu ada tiang listrik di tengah-tengah, nanti bisa nabrak, bisa bahaya, bisa hilang nyawa kita nih. Jangan ngebut-ngebut kalau mau dari sini ya. Khususnya yang mau ke daerah sana itu, pasti kan lewatnya ini dari pinggir ini kan. Nah kita kembali ke musola lagi guys ya. Ke musola kemarin ada yang komentar, nah itu gara-gara musolanya dihancurkan jadi banjir Bekasi kan. Nggak gitu juga konsepnya Ferguson. Jadi emang di sini tuh langganan banjir. Langganan banjir di sini. Bukan karena ada lagi yang komen gini. Tuh kan, gara-gara musolanya dihancurkan jadinya hujan, menangis. Musola apa namanya itu, dunia apa namanya, cuaca itu atau hari musola dibangun. Nggak juga gitu Ferguson konsepnya. Saya juga Islam Ferguson ya kan, nggak gitu konsepnya. Bekasi ini beberapa hari ini memang sedang hujan, jauh sebelum musola itu dirobohkan. Kemarin aja kami kehujanan waktu kami ke Kalipucung, itu belum dirobohkan ya musola. Jadi jangan sangkut pautkan sama seperti gara ini, gara itu, gara ini, gara itu. Memang udah musolanya pun wajib di ini ya kan. Teman saya kemarin ada bercerita ya, channel Kuswara Jejak Bangkus, dia sudah ngobrol langsung sama pengurus musola itu. Mereka ikhlas kok, suami istri kalau nggak salah, ibu bapak, mereka ikhlas kok musola itu dirobohkan karena memang negara mengambilnya lagi kan gitu. Negara memang mau mengambilnya lagi ya silakan gitu teman-teman. Terus kemarin kita ada sekitar 10 atau lebih ya konten kreator kita diundang sama perwakilan lurah. Lurahnya kebetulan rumahnya dekat situ guys, jadi kita diundangin untuk ini apa namanya, bahas musola itu. Nah kita tanya ini sama perwakilannya, Pak ini apa dapat ganti rugi? Maksudnya musolanya akan diganti baru lagi. Jawaban perwakilan lurah itu tidak ada ganti rugi dan tidak ada musola baru dibuat karena di situ sudah banyak masjid sama musola katanya. Nah itu dari lurah ya, dari lurah. Kalau warga situ nggak percaya tanya aja sama lurah langsung. Nah ini masih satu timpa guys ya, ini masih satu timpa nih. Nah ini sekarang saya di depan kantor desa pelurah ini ya, atau kelurahan Sumberjaya nih guys.
Kecuali di tanah resmi, dipaksa digusur, nah barulah bilang boleh kena ajab. Itu pun kalau tanah resmi lihat-lihat juga digusur kenapa. Misalkan untuk kepentingan bersama, walaupun tanah resmi ya, misalkan mau buat bandara nih, atau mau buat jalur kereta, atau mau buat jalan, itu kan untuk kepentingan bersama, untuk semua umat Islam, Nasrani, Buddha. Itu nggak ada cerita ajab guys. Nah kalau yang diganti ya kan, kalau diganti, pertanyaannya kan itu musola kan di tanah pengairan. Ini bukan mulut saya yang bilang, ini yang bilang perwakilan lurah. Makanya kalau mau tanya, pastinya tanya aja sama lurahnya. Kebetulan lurahnya kan dekat musola itu rumahnya, deket banget bun, paling jarak berapa langkah kaki. Nah ini yang udah dicor guys. Nah ini yang udah dicor ya, dicor 2 kali guys. Pakai besi apa enggak nih, nggak tahu aku nih. Nah ini ada tiang listrik, tinggi ya. Ini yang gue bilang hati-hati nanti kalau misalkan udah kering boleh dipakai. Ini tiang listrik nggak dipindahin, ini bahaya. Ini bisa makan korban nanti kayak gini kok malam-malam buang kan, nabrak. Pokoknya yang lewat jalur sini hati-hati, lajur ini hati-hati ya. Ada tiang listrik. Hanya satu seperti tiang listrik yang ini salah letak nih. Masa letaknya di situ ya kan? Harusnya di sini ya nih. Sini harus letaknya pasnya. Kalau bisa dipindahin aja Pak PLN-nya kan. Kenapa sakit juga mata ngelihatnya. Udah sakit mata, bahaya lagi. Nah, aku di Kalimati ya. Nah bagian sini belum dihancuri guys ya, belum dihancurin. Nggak tahu sih kenapa nih belum dihancurin. Ada juga yang bilang harus adil dong, jangan musola aja di gereja yang di jalan Advent juga. Itu nggak urusan saya teman-teman. Kalau misalkan memang udah nggak resmi ya wajib dihancurin. Kita pantau kan gitu. Saya nggak ada urusan untuk menghancur-hancurin musola, mau hancurin masjid. Kita konten kreator itu buat konten doang, melaporkan. Kalau faktanya oh ternyata nggak dihancurkan gini-gini resmi ya, kita bilang resmi. Oh ternyata gereja dihancurin guys, ilegal juga. Nah, ilegal kita bilang. Apa bu? Kemarin kebanjiran sini bu ya? Iya ya. Foto bang, boleh ke abang. Masuk rumah bu ya? Masuk. Nggak apa-apa sih, nggak usah dikirim. Penting Nggak usah dikirim. nggak usah, nggak apa-apa bu. Tolong dong bang, bilangin sama Bapak Dedi ya. Ini bukan Pak Dedi bu yang proyeknya, ini proyek Pak Bupati gitu. Oh, ini Bupati. Bukan Pak Dedi. Pak Dedi kan gubernur. Nah ini bawahannya. Cuman kemarin gara-gara Pak Dedi ada gebrakan, jadi semua pada ngikut gitu. Oh gitu. Kasihan kita ini ya Pak. Ya apa bersuara aja nggak apa-apa bu. Mau apa pesannya bu? Kasihan kita Pak, kita banjir. Banjir ya. Ini dikeruk. Iya. Selesaikan ini Pak. Jadi Pak Gubernur apa Pak? Iya. Bapak Bupati. Dibuat kalinya bu ya. Buat kalinya. Kasihan kita. Iya bu. Iya bu. Ya ampun. Masuk ke rumah. dalam. Ini sekarang air masih ada bu? Sekarang udah nggak ada. Udah kering ya. Tapi kan kita takut nanti kalau hujan lagi masuk lagi bu ya. Masuk lah. Iya. Masuk. Oh videonya aja. Videonya ada ya Pak ya? Ada. Oh nanti kirim aja Pak. Oh, iya. Tolong. Iya, Ya iya. ampun, kasihan kita rakyat kecil. Iya Pak. Iya Bu, ya Bu. Iya. Soalnya yang digali di kelang-kelang gini Bu ya kan, menceli-menceli. Ini nih. Oh ini digali, ini enggak ya kan Bu? Coba kalau si abang kemarin lewat ini mimir pada banjir. Iya ya. Oh no, kasihan. Sana juga Bu ya. Iya. Nanggung mbak ininya, dikeruk dikit, dikeruk. Iya, dikit. nanggung keruknya. Biar ini nih, kita kasihan Pak. Iya benar Bu. Pak Dedi yang baik hati. Iya semoga dilihat Pak Dedi, Pak Dedi negur bawahannya gitu ya Kita kan Bu. senang ngeliat Pak Dedi, mendukung Pak Dedi. Oh. Tapi ini jangan ngatung-ngatung begini nih. Iya Bu. Babe aing. Babe. Marga apa Pak? Marga Sitanggang. Emang apa kok nanya marga? Saya juga Medan kok Bu. Oh apa itu? Rambe. Oh Rambe. Oh iya. Nih saya kan ini di sini. Jadi di sono nggak saya bolong. Oh ini rumah ibu ini. Oh rumah ibu di bawah ya? Iya. Oh iya ya. Ya kan? Iya Bu. Akhirnya saya
saya bolongin di sana, no, pada bolongin dah semua. Pada bolongin semua Bu ya? Iya. Bolongin dah semuanya dah. Iya Bu, ya udahlah Bu, mudah-mudahan didengar Pak Dedi Bu ya. Iya. Ya teman-teman, jadi itulah keluh-keluh dari warga sini guys. Tadi malam tuh hujan kebanjiran karena ini mencele-mencele buat apanya nih, apa namanya, kalinya. Emang sih iya, aku perhatikan gitu guys. Nah, ini dibuat ya kan, sana nggak ada guys. Maunya dibuat keruk terus semua, jadi ngalir kan. Walaupun belum dipasang sitpal, tapi ngalir gitu guys. Aku sendiri nggak tahu nih kenapa mencele gini. Nanti kalau ditanya, bukan hak saya nanya juga guys ya kan. Nah ini kita berjalan di jalan yang sudah dicor guys. Nah ini udah dicor kurang lebih 2,5 meter ya penambahannya. Seperti yang saya bilang tadi, hati-hati guys ya kalau jalan di sini. Itu ada tiang listrik yang letaknya di tengah, itu bahaya. Bahaya itu, harusnya dipindahkan satu. Itu kok lain tuh ya. Jadi lebar jalannya guys ya. Kalau 3 meter 1, 2,5 lah, 3 meter nggak nyampe nih. 3 meter nggak nyampe guys. Wah ini apa nih? Kok ada keluar air? Oh ada gorong-gorong situ guys. Ada selokan. Oh itu ada selokan. Nah itu ada selokan tuh. Coba kita zoom ya. Nah tuh, itu selokan teman-teman. Berarti sana tuh apa namanya, selokan yang dari sana tuh buangnya kemari ya. Buangnya kemari semua guys. Kok kecil gitu selokannya ya? Apa dulu pintu air? Kalau kita lihat sih kayak pintu air nih. Bisa jadi pintu air nih ya. Iya ini bisa jadi pintu air kalau kita lihat. Ini soalnya pondasi-pondasi lama nih. Zaman Soeharto apa zaman Belanda nih, untuk pengairan kan nih, lihat. Pintu air nih ke sana. Wah, baru kelihatan ya pintu airnya ya. Wah, ini ya airnya penuh nih, guys. Airnya penuh, guys. Oh, itu rumah-rumah warga tuh kok banjiran kemarin. Kemarin kebanjiran, teman-teman. Nah, itu basah semua dia tuh. Apa namanya? Tilam-tilam, kebasahan. Emang tadi malam hujannya deras sih. Itu gambaran Bekasi nih, Tambun ini kalau di guyur hujan hampir 2 jam, nggak sampai 2 jam lah ya, kurang lebih 2 jam. Udah segitu ya, udah parah guys. Gimana kalau hujan satu harian? Waduh, bisa tenggelam nih rumah-rumah di sini. Jadi ngeri-ngeri sedap kita mau beli rumah di Tambun nih guys. Airnya penuh nih ya. Dan informasi yang aku dapat katanya ada seorang anak yang hanyut guys. Hanyut, tenggelam, tapi selamat, ditolong ya kemarin. Dari para netizen yang komentar gitu, katanya selamat, hanyut katanya di Kali Baru ya. Perumahan Geraha Melasti juga tenggelam kemarin, tadi malam. Tapi nggak parah tenggelamnya, cuman tenggelam sedengkul ya, sedengkul lah. Nah ini kita ada di depan Mitra Sumberjaya. Baru sampai sini pengerjaannya guys ya. Cor-corannya nih baru sampai sini guys. Nah, aku tadi berjalan dari sana ya, jauh juga ya. Oke lah guys, mungkin segini saja vlog saya yang saya bisa sampaikan hari ini di hari Minggu, hari Senin ya, hari Senin tanggal 19 Mei 2024. 25. Ngantuk, belum ngopi, belum makan aku. Nanti diproses penonton lagi. 19 Mei 2025 di jam 9 pagi. Sekarang udah mau hampir setengah 10 guys. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke, sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika.